cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Hai Kak Evita. Halo Miss. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya. Siap tuh memuji Tuhan Kak? Pastinya siap dong Miss. Adik-adik di rumah siap untuk puji Tuhan? Harus siap ya adik-adik. Yes, benar. Kak Doli bersama kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain sangat senang hari ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian. Karena itu kita sama-sama angkat pujian. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came even though hanya lewat online. Kasih senyuman manisnya ke mereka yang di samping kiri dan kanan. Dan katakan, it's good to see you here with me today. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya. It's good to see you here with us. We are so happy that you can enjoy our online school. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad. I'm so glad that you came. I'm so glad. I'm so glad that you came. Harapan Kak Doli bersama dengan kakak-kakak guru yang lain, adik-adik semua selalu setia mengikuti sekolah minggu online kita. Karena itu mari kita mengangkat pujian, Bapakku datang padamu, sebelum kita berdoa memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah online kita. Dengan sikap doa, duduk yang tenang, melipat tangan, menutup mata. Kita mau angkat pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. pagi hari, siang hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. pagi hari, siang hari, Pagi hari, siang hari,
atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan hari ini kembali kami bisa mengikuti sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sehingga semua puji-pujian yang kami naikkan, cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan, semua yang kami lakukan dalam sekolah minggu kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Pimpin dan berkati sekolah minggu online kami, berkati juga semua kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Dengan bersuka cita kita angkat sebuah pujian yang berjudul 12 Murid Yesus. Mari kita sebut satu persatu murid Tuhan Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi adik-adik, Simon Petrus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Kak Evita, kenapa ya kita hari ini nyanyinya pujian 12 murid Yesus? Adik-adik perlu tahu ya, mulai minggu ini kita akan belajar 12 murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita menyanyi pujian 12 murid Tuhan Yesus, Miss. Oke deh. Baik adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Kalau masih semangat, Kak Alfa ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi, pujian semangat Everybody Everywhere. Kita menyanyi dengan gerakannya ya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might.
my toes. I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody everywhere. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah, Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bertemu kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat sekarang ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang pada saat ini Tuhan masih dalam banyak sekali persoalan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan tetap menjaga, melindungi kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, pemerintah kami dalam masa vaksinasi ya Bapa, mari Engkau tetap menuntun, mari Engkau tetap menolong kami Tuhan, tenaga medis yang telah Engkau pakai ya Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan biarlah aktivitas kami dapat berjalan sebagaimana mestinya ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, negara kami sedang mengalami beberapa bencana ya Bapa, baik itu bom bunuh diri maupun kebakaran Pertamina terbesar di Asia Tenggara ya Bapa. Mari Engkau menolong, menolong negara kami Tuhan, biarlah segalanya boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang bersama-sama dengan kami Tuhan sedang mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mari Engkau memberkati Tuhan, memberkati orang tua mereka, memberkati juga pendidikan mereka ya Bapa. Biarlah kerinduan mereka untuk bisa bersekolah kembali secara offline dapat terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari siapkan hati, duduk yang tenang. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian, Firman Jadi Manusia.
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Salam adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erni. Hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami hari ini, berkati adik-adik juga, berkati hamba yang akan menyampaikan. Biarlah firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Baik adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan dari salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Kita akan mengenal identitas Thomas terlebih dahulu. Jadi Thomas ini terkenal di dalam Alkitab pada waktu kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Thomas tidak ada pada waktu itu bersama-sama dengan mereka. Baik, kita lanjut, kita akan belajar identitas Thomas. Yang pertama, kita akan mengenal identitas Thomas. Thomas ini adalah salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Nama lainnya yaitu Didimus. Nama lain dari Thomas yaitu Didimus yang berarti kembar. Nah, cerita yang terkenal di dalam Alkitab. Yang kedua, kita akan melihat cerita yang terkenal di dalam Alkitab yaitu Thomas ini dikenal sebagai Thomas tidak percaya bahwa pada waktu itu Tuhan
Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Jadi pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain dan Thomas tidak ada. Maka murid-murid yang lain mengatakan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan, tetapi Thomas mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka sebelum dia melihat sendiri bekas paku di tangan Tuhan Yesus dan juga bekas lambung yang tertikam. Maka Thomas mengatakan bahwa dia tidak percaya sebelum dia melihat dan dia mencucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan Yesus dan juga ke tangan Tuhan Yesus yang berbekas paku. Itu kita bisa membacanya, adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Thomas tidak percaya. Yang berikut lagi, Yesus akhirnya menampakkan diri kepada Thomas. Yesus akhirnya menampakkan diri kepada Thomas, dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas waktu itu. Yesus datang dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika Yesus berada dengan ketika Thomas berada dengan murid-murid yang lain, Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka dan Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Yesus menyuruh Thomas untuk menaruh jarinya dan mencucukkannya ke dalam tangan Yesus yang berbekas lubang paku itu, dan juga mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Kita bisa membacanya, adik-adik bisa baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 27. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas berada bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, Thomas melihat Yesus, Thomas membuktikan dengan matanya sendiri, dan akhirnya Thomas melihat dan percaya. Thomas melihat dan percaya. Kalimat pertama yang dikatakan Thomas ketika dia melihat Yesus itu, kita bisa baca di ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas percaya Yesus adalah Tuhannya dan juga Allahnya. Jadi Thomas pertama-tama ketika Thomas melihat, Thomas membuktikan dengan matanya sendiri bahwa Yesus hadir, Yesus benar-benar bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Thomas akhirnya percaya dan dia mengatakan bahwa "Ya Tuhanku dan Allahku." Adik-adik, kita belajar ya dari Rasul Thomas ini. Rasul Thomas ini dia melihat dulu baru dia percaya. Dia melihat bahwa Tuhan Yesus hadir dulu baru dia percaya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi kita adalah orang yang paling berbahagia. Adik-adik semua, kita adalah orang yang paling berbahagia. Berbahagia karena apa? Berbahagia karena kita tidak melihat, namun kita percaya. Kita tidak melihat Yesus secara langsung, seperti Thomas melihat Yesus secara langsung, tetapi kita percaya. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di ayatnya yang ke-29. Di ayatnya yang ke-29, Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, di masa kita telah merayakan kebangkitan Kristus,
dan kita adalah anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dikatakan berbahagia karena kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi kita mau percaya. Belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus meskipun kita tidak melihat. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun kami tidak melihat, namun kami tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Berkati semua adik-adik yang menyaksikannya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alfa. Kita bersyukur di minggu ini kita bisa ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, untuk adik-adik yang di luar NTT, terima kasih ya untuk dukungan doanya bagi kita yang baru saja mengalami bencana. Untuk adik-adik yang di dalam NTT, tetap semangat ya. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita untuk melewati ini semua. Oke, baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menghafal ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita 2 minggu lalu tentang Simon Petrus? Kalau adik-adik masih mengingatnya, ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Kita hafal sama-sama ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita hafal sama-sama satu kali lagi ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baik adik-adik, itu ayat hafalan 2 minggu yang lalu. Adik-adik pasti sudah mendengar cerita tentang Thomas. Nah, karena itu Kak Alfa akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama ya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita baca bersama-sama satu kali lagi. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Semangat ya untuk menghafal firman Tuhan ini. Sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian "Berikan ku hati seperti hatimu". Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata
di matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan tetap memberkati adik-adik yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah kami tetap sukacita, semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua adik-adik, biarlah kami juga penuh semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah selanjutnya pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Shalom.